kamu dulu bukan warga negara Israel, tidak mendapat bagian, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sekarang saya mau tanya sama Bang Zuma. Boleh Bang Zuma? Boleh. Di mana di dalam Al-Quran Ya. Nabi Anda dikatakan bersunat. Udah dijawab tadi itu. Udah di skip aja Pak Juma. Udah dijawab. Siapa yang menyunat? Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran secara langsung dikatakan Nabi Muhammad bersunat. Lalu kenapa rupanya kalau tidak ada? Kalau tidak ada ayat ini kenapa rupanya? Al-Quran, Bang Suma, itu adalah wahyu atau perkataan Allah. Mengapa wahyu perkataan Allah sendiri ini lupa disampaikan kepada sang Nabi Anda? Padahal sunat itu kalau tidak ada perjanjian. Kalau tidak ada perintah sunat, kenapa rupanya? Ya kenapa Anda bersunat itu aja Bang Juma? Emang ada yang dilanggar kalau kami bersunat? Ada nggak yang kami langgar kalau kami bersunat? Begini Bang Zuma, tidak ada kata sunat, tidak ada yang menyuruh sunat. Iya, kalau tidak ada, terus kami sunat, emang ada yang dilanggar? Ya nggak ada. Ya, berarti benar. Terus kenapa jadi masalah? Jadi begini Bang Zuma, sunat di dalam Taurat Yahudi itu hanyalah wajib untuk orang Bani Israel. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Iya. Perintahnya iya pemotongan kulit kata menjadi umat Israel. Yes, Abraham dan keturunannya iya, memang betul. Terus apa masalahnya? Ngapain kau cari sunat di Al-Quran? Ya, sekarang pertanyaan kalau tidak ada di Al-Quran, kenapa Anda sunat begitu loh Bang Juma? Emang ada yang dilanggar kalau misalnya kami sunat? Ada yang terluka gitu? Ada yang sakit berarti hati? Kan kalau nggak bersunat nggak apa-apa gitu kan Bang? Ya kan ada perintahnya kan? Di mana Bang Juma? Di Al-Quran ada perintahnya kan? Iya nggak ada kan? Bagus, pintar. Nah sekarang di dalam perjanjian lama ada nggak perintahnya sunat? Ada. Di Kejadian 17. Siapa yang mengambil perjanjian lama ini untuk dijadikan sebagai kitab di agamanya? Maksudnya? Islam atau Kristen? Itu kan kitabnya Yahudi. Betul. Terus yang ngambil kitabnya Yahudi ini Islam atau Kristen? Duh, sebentar Bang Suma. Karena begitu Bang Suma. Gimana? Kalau Anda katakan demikian, kenapa di Al-Quran? Bentar Bang Suma. Silakan Bang. Cari apa Bang? Ini cari data. Data. Bagus itu. Tak ada perintah di dalam Al-Quran dan tidak ada kemudian Al-Quran menempelkan perjanjian barunya Yahudi di atas Al-Quran. Terus kenapa Anda yang panas? Gak panas Bang Zuma. Iya, itu dia tadi. Siapa yang mengambil kitabnya Yahudi di mana di situ ada perintah sunat? Silakan. Kalau begitu Bang Zuma, kenapa di Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran? Untuk siapa? Al-Quran sendiri yang mengatakan. Iya. Taurat dan Injil itu berisi kebenaran, berisi cahaya, berisi hikmat, jalan lurus. Untuk siapa? Untuk siapa Bang? Ya nggak tahu, Al-Quran Anda yang mengatakan. Ya untuk Bani Israel. Kok jadi kayak ini Al-Quran Bang, itu wahyu Allah untuk Al-Quran menarasikan kembali bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Permasalahannya sekarang agama Kristen bukan Bani Israel. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di Kristen? Karena begini Bang, di perjanjian baru. Syukran sahabat Gustilo. Sebentar Bang. Ya, itu kan kitabnya Yahudi. Kenapa kalian usil ngambil kitabnya orang?
Nggak ada Bang, karena di perjanjian baru itu menerangkan nubuat tentang Yesus yang akan datang di perjanjian baru. Jadi ada hubungannya. Karena di dalam Yesus itu dinubuatkan sebagai utusan untuk Bani Israel. Lagi-lagi bukan untuk Kristen. Sebentar. Kalau yang Yesus Kristus yang disembah Kristen mah itu beda oknum. Bentar Bang, saya cari ayatnya dulu Bang. Iya, silakan. Bang Kesar, mumpung dia lagi cari data Bang, gak mau iklan dulu tah? Iklan Bang Kaisar, lanjut. Iklan aja dulu. Gue orang ini. Monitor. Gue orang kayak gini sekarang ini. Iya, dia yang tidak disunat mempermasalahkan orang sunat. Heran gue. Padahal mereka yang pegang kitabnya orang agama Yahudi. Iya. Harusnya mereka sunat. Di situ perintah. Tak balik Indonesia. Nonotnya bau sangit. Dia protes orang nonot yang bersih. Ada nggak jurnalnya mengatakan Diam dulu Jeb. Kau nonot mau bau sangit. Kalau aku nggak bisa ngomong, aku turun aja. Ya silakan, nggak apa-apa. Nonot mau bau sangit. Kenapa kau protes nonot yang bersih? Heran gue lihat lu pade. Kalau kotor aja lu di sono. Membusuk lah kau. Bau sangit. Baunya rem itu. Aku bilang aku nggak sunat. Fitnah aja kerja kau. Ya kau tadi bilang enggak. Oke, kayak ini Bang. Nah, kalaupun sorry Bang Juma. Di Lukas 24. Baru ada datanya. Ya. Karena itu ada Lukas 24. Sebentar Bang Juma. Maka itu ada hubungannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, karena perjanjian lama nggak bisa dihilangkan dari perjanjian baru, karena di Lukas 24 itu berkata demikian. Nomor 44. Wow, mantap Bang Juma. Bentar saya bacakan Bang Juma. 46, ya. Lukas 24. 44 Bang, baca aja cepat. Iya, ini nomor 24. Nomor 44. Ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku," kata Yesus, "di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu terbukalah pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci." Jadi yang membuka pikiran mereka itu pun Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak membuka pikiran mereka, mereka nggak ngerti. Jadi hebatnya itu Tuhan Yesus bisa membuka pikiran, membaca pikiran. Ya. Lalu apa lagi? Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan mereka ini siapa? Mereka ini siapa Bang? Ya, kepada murid-muridnya kan? Iya, Bani apa dia? Siapanya? Mereka ini. Orangnya Israel. Nah, gitu dong. Berarti Yesus berkata kepada Bani Israel. Iya, tadi kan Bang Juma tanya, kenapa di perjanjian lama hubungannya dengan Kristen? Nah, sebentar Bang Juma, kenapa dikatakan perjanjian lama kan diambil di perjanjian baru? Yaitu seperti saya bacakan tadi, karena kata Tuhan Yesus harus dibuatkan di kitab Taurat, Mazmur dan Nabi. Jadi perjanjian lama itu harus ditarik mengikuti, karena kalau tidak ada perjanjian lama, sejarahnya dapat dari mana begitu? Nah, sekarang begini. Ketika kemudian Taurat itu, Mazmur itu, kitab nabi-nabi itu diperuntukkan untuk Bani Israel, dan Yesus datang untuk menggenapinya, berarti dia menggenapi buat yang mempunyai kitab. Siapa yang punya kitab? Bani Israel. Maka itu saya bacakan lagi untuk Bani Israel. Bukan hanya untuk Israel, karena Kolose 2 ayat 11. Sebentar Bang Juma, yang itu yang tadi saya katakan. Kalau nyebrang ke Kolose Bang, itu berbicara mengenai Yesus Kristus yang berbeda lagi.
Itu Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Efesus, sebentar. Efesus 2 nomor 15. Iya. Wah, ini tawan Bang Juma dari gua. Nih. Jadi di Efesus 2, memang saya agak lambat Bang. Maklum saya ini bukan debater, saya hanya menyaksikan siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah firman atau perkataan Allah yang menjadi manusia. Kenapa perkataan Allah itu menjadi manusia? Karena Allah itu maha kuasa. Maka itu perkataannya itu bisa menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena saudara dan saya manusia ditebus oleh manusia. Karena Sang Bapa sendiri tidak bisa turun ke dalam dunia yang maha suci maha kudus. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Maka di Kolose 1 ayat 15 mengatakan Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Maka itu perkataan menjadi manusia. Coba Anda baca nomor 3 nomor 6, Yohanes 3 nomor 6. Yang Kristen boleh bantu ini. Gua debat sama Bang Suma ini seumur-umur. Ya, ini nggak ada apa-apanya. Yohanes 3 ayat 16. Nomor 6 Bang, nomor 6. Oh, Yohanes 3? Nomor 6. Oke. Sebelum ke sana. Sebelum ke sana Bang Juma, Bang Suma, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya. Nah, supaya setiap orang yang percaya, orang percaya ini berarti yang bersunat dan tidak bersunat, dari bangsa atau suku apapun di dalam dunia ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan kita akhirnya. Karena dunia sekarang ini ketika Yesus kekayaan, kepopuleran, viewer banyak. Sekarang ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada jaringan saya jelek ya. Oke, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, apakah Anda percaya? Di ayat? Di mana itu? Saya lupa, saya pernah dengar. Matius 12:15 nomor Matius 15 nomor 24. Matius 15 ayat 24. Ya, itu perempuan Kanaan yang percaya. Ini dalam konteks Allah menguji iman perempuan itu. Perempuan Kanaan itu. Dan setelah lulus ujian, perempuan Kanaan itu digelari apa sama Yesus? Imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Seketika itu juga sembuhlah anak itu. Sekarang saya mau tanya Bang, di posisi Anda sebagai seorang ibu, yang manakah Anda inginkan? Perkataannya atau keinginan anak Anda sembuh? Jawab sebagai seorang hati nurani seorang ibu. Kan ibu itu mau anaknya sembuh kan? Iya. Tapi Yesus mengatakan tidak patut makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing, betul? Ya, itu perumpamaan karena orang ini kan bukan termasuk orang Israel. Itu kan perumpamaan. Berarti Yesus sedang menguji iman Yesus itu. Iya, berarti Yesus mengumpamakan di luar Yahudi itu sebagai apa? Ya, seperti Anda yang bilang tadi. Ya, Anda percaya itu? Ya, itu kan perumpamaan Tuhan sedang menguji. Jadi saya berbicara tentang maka itu Bang Juma, kalau dia misalnya marah pada saat itu, maka dia tidak tertulis di dalam kitab besar ini, seorang perempuan itu. Tetapi karena kepercayaannya yang besar, akibatnya apa? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba, tidak kepada anjing. Tapi si anjing bermohon-mohon. Bukankah anjing makan sampah? Enggak menyebut dia dog itu Bang Juma. Ini dia bilang
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparnya kepada anjing. Ini kan perumpamaan, bukan dia mengatakan Iya, saya kepada tahu. perempuan itu. Domba juga perumpamaan. Ya, memang Anjing Yesus juga banyak perumpamaan. mengajarkan perumpamaan di dalam Oleh karena itulah kemudian, perjanjian baru. karena itu kemudian di luar Yahudi oleh pengajaran Yesus disebutnya anjing. Dan wanita itu mengiyakan, betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan imanmu besar. Kenapa? Karena wanita itu mengiyakan, dia disebut anjing. Begitu saudara. Jadilah seperti apa yang engkau Jadi intinya inginkan. apa yang didapat dari situ Bang Zuma? Intinya Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada yang lain. Terus Kecuali- dengan maksudnya, maaf interupsi Bang Zuma. Dengan Ya. maksudnya dengan di Al-Maidah 70 kami mengambil perjanjian dari Bani Israel itu gimana Bang Zuma? Yaitu perjanjian Bani Israel untuk Bani Israel. Iya. Iya, kenapa diambil itu? Di Al-Maidah 4 Ya karena 70 itu. itu perjanjian Tuhan kepada Bani Israel. Bukan perjanjian untuk di luar Bani Israel. Kalian aja yang sibuk nyamar-nyamar. Nah, Anda Bani mana di sini dikatakan? Saya Bani Adam. Saya Nabi yang diutus untuk saya itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk Bani Adam. Sedangkan kemudian Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Cakupannya kecil. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kemana kita harus pergi? Ya kepada Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Kalau Yesus ya Bani Israel. Hanya Israel tok saja. Dalilnya Matius 15 nomor 24. Kan kuat itu, katanya Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, percaya enggak? Ya percaya. Kami umat Islam percaya. Makanya kami bukan menjadi umatnya. Dijelaskan perumpamaan Bang Zuma. Dia sedang menguji, Tuhan Yesus itu menguji iman daripada perempuan itu. Begini saudara, sebenarnya kalau Anda ingin meluruskan, mengurai benang kusutnya, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang datang di tengah Bani Israel itu yang anaknya Maria itu hanya untuk Bani Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, yang Yesus yang datang kepada Paulus itu untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Salah Bang Zuma, salah. Karena di Yohanes 3 ayat 16 tadi Bang Zuma, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, kami ini orang Islam percaya. Kami percaya, kami bukan Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, tapi kami percaya kalau dia itu diutus hanya untuk Bani Israel. Itu loh. Sebentar Bang Zuma, kalau Anda katakan Yesus untuk orang Israel saja, maka di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa maksudnya? Iya, siapapun di atas muka bumi ini yang percaya Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel, maka dia akan diselamatkan. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti di dalam dunia ini termasuk semua bangsa. Oh tidak bisa saudara, Yesus bukan diutus untuk seluruh bangsa, nggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Yesus diutus untuk seluruh bangsa, ada? Nggak ada, cuma dikatakan barang siapa yang percaya. Ya kami umat Islam bukan Bani Israel, tapi kami percaya dia adalah utusan untuk Bani Israel. Selesai kan? Ada nggak Yesus mengatakan? Ya silakan. Yang Kristen boleh bantu Bang Zuma, dinaikkan satu Bang Zuma. Ini ada saudara Aritonang. Sekarang begini, saya simpulkan, dengarkan saya saudara. Yesus Kristus itu ada dua. Yesus Kristus yang untuk Bani Israel dan Yesus Kristus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Kalian sebagai Kristen menganggapnya satu. Anda menggabungkan antara Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang mengaku untuk seluruh bangsa. Anda menggabungkan menjadi satu sehingga
terjadi kemudian kontradiksi antara pernyataan Yesus anak Maria dengan iman saudara Kristen. Karena kenapa? Karena sejatinya yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada Paulus. Itu adalah oknum yang berbeda. Namanya sama, sama-sama ngaku Yesus Kristus, tapi oknumnya berbeda. Satu anak manusia, yang satunya makhluk roh. Dia adalah makhluk halus, gitu kawan. Sampai di sini tidak paham? Oke, di Matius 20 ayat 20. Izin membaca Matius 20 ayat 20. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Apa, Yesus Pak? berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak. Aku tidak punya hak. Diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Dengar hari itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Sebentar. Di Markus 10 ayat 41, sorry, salah baca. Rubah lagi. Markus 10 ayat 41. Ini cerita-cerita yang disusun ya. Cerita yang disusun ini bukan ini ya, bukan pengajaran Yesus langsung ya. Tapi cerita yang kemudian disusun oleh penulis Markus. Yang konon katanya Yesus yang berkata, konon. Oh ini, akulah jalan kebenaran. Sama aja bunyinya itu bang, sama aja. Iya, sama. Sebentar. Ini sayembara saya masih berlaku ya. 15 juta bagi yang sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Masih berlaku. Kalau ada Kristen yang bisa menjawab, memberikan data akurat bahwa itu adalah Yesus satu. Iya. Maka 15 juta. Yohanes 10 ya. 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka itu dia mendapat tugas, maka itu dia disebut utusan. Karena begini Bang Juma, mohon baca Bang Juma. Karena di Quran surat 19 Maryam 17, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Dan di Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di 43 As-Sukruf 61, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Di Quran surat 1 Ali Imran 45, Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga. Terus? Di Quran surat 43 As-Sukruf 61, dan sesungguhnya Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Enggak Jadi begitu. kenapa yang saya tanya Bang Juma? Tidak begitu terjemahannya kawan, jangan dipelintir.
Kenapa Anda tidak mengimani Sang Isa itu yang sudah muncul di abad 1, sedangkan Nabi Anda muncul di abad ke-7? Ya saya percaya kan dari tadi. Jangankan Nabi Ini Isa. Al-Quran yang berkata. Iya saya percaya beliau adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Oke Bang Subah, ini maaf saya tanya Bang Subah. Menurut Anda, siapakah yang memerintah untuk mempunyai istri 1, 2, 3, 4? Allah kah? Atau Nabi Anda? Allah. Ngapa loncat-loncat ini kawan? Oh iya. Kenapa loncat-loncat? Kenapa? Kita kan harus pembuktian. Siapakah Nabi Anda ini? Loh, kalau mau membuktikan sosok Nabi yang betul atau salah, jangan ke Al-Quran. Lari ke Bible saudara. Nabi palsu itu yang datang setelahnya, setelah Yesus, mengaku bertemu dengan Allah, dengan Roh Kudus, atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, kata Yesus. Nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Roh Kudus atau mengaku bertemu dengan Yesus Kristus. Karena iya gimana? Yang saya tanya, di mana di Perjanjian Lama seorang nabi bisa kena racun, bisa kena sihir? Di mana di Perjanjian Lama nabi-nabi orang Israel itu bisa kena sihir, bisa diracun? Kenapa jadinya kayak ini ya diskusinya ya? Anda mau mencari kelemahan di Islam itu nggak akan pernah bisa Anda temukan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu penyesatnya itu. Menurut Yesus penyesatnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku bergelar Kristus. Itu penyesatnya. Tidak ada Yesus mengajarkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan berkata, akulah Muhammad. Dan dia akan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Penyesatnya datang dengan mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu kawan, tidak ada itu. Penyesat setelah Yesus terangkat ke langit muncul. Penyesat itu mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Nah itulah yang datang kepada Paulus. Paulus itu adalah utusan daripada Yesus, dialah. Nah, Paulus itu ditunjuk ya Yesus sendiri rasul dalam perjalanannya ke Damaskus. Nah, itulah yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus sebagai penyesatnya. Yang datang kepada Paulus di Damsik itu penyesat, ngaku-ngaku Yesus. Itu ada suara dari langit yang mengatakan itulah penyesatnya kawan. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang yang berkata akulah Yesus, ada di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu atau Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya, setelah dia, itu bernama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya setelah kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, murid-murid Yesus tidak ada yang percaya. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak Kristen. Paulus mengaku aku diutus hanya kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16. Makanya kalian itu adalah pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus. Makanya saudara mati-matian mencari bagaimana caranya Yesus yang adalah anak Maria menjadi Tuhan. Tidak bisa, karena Yesus membatasi dirinya hanya untuk Bani Israel. Yesus membatasi dirinya hanya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalian orang luar garis yang kedatangan sosok bernama Yesus Kristus juga. Tapi itu bukan Yesus anak Maria sang penginjil, bukan. Yang datang kepada kalian itu penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Begitu kawan. Saya mau menanggapi. Silakan.
Di dalam Kisah Para Rasul 9. Nomor 5. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kepada Paulus. Nah itulah penyesatnya datang ke Paulus, mengaku Yesus. Yesus anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Sebentar. Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Itu penyesatnya muncul. Berupa cahaya. Nah itu. Ia rendah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Akulah Yesus. Mengapa engkau menganiaya aku? Katanya. Itu siapa? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu siapa itu? Siapa? Yang bersuara? Iya. Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, dia mengakukan, akulah Yesus yang iblisnya kuaniaya penyesatnya datang mengaku bernama Yesus. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Kalau Paulus itu Anda katakan penyesat, dia itu menyaksikan firman Tuhan dan bertobat, dia itu dipenggal oleh Kaisar Nero. Iya, justru karena itu dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Karena dia mengatakan mengatasnamakan Tuhan, padahal bukan Tuhan yang kasih dia. Nih, kalau gitu di 2 Korintus 1 ayat 1. Nah itu suratnya itu bisikan dari Yesus Kristus yang adalah roh. Bukan anak Maria itu. Anak Maria tidak pernah mengenal Korintus. Anak Maria tidak pernah mengenal kitab Luka, Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Filemon, apalagi Efesus. Itu anak Maria tidak pernah mengenal itu. Yang mengenal itu adalah Yesus Kristus, sang penyesat yang datang kepada nabinya bernama Paulus. Saya bacakan dulu 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Bagus, Anda membuka ayatnya Paulus. Sejak kapan kemudian Yesus berfirman, bersabda kepada Paulus? Tidak pernah. Yang bersabda kepada Paulus, yang memberikan kemudian ilham kepada Paulus itu adalah makhluk halus berupa cahaya yang datang kepadanya dengan mengatasnamakan Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya, Anda suka menyalahkan Paulus penyesat? Lah itu fakta, itu fakta, bukan menyalahkan. Di mana Al-Quran menyatakan Paulus itu penyesat? Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah. Iya, orang kafir. Paulus, orang kafir. Yang orang kafir. Di mana? Al-Quran mengatakan itu, kawan. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 120. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Atau dikatakan bahwa yang menjanjikan mereka, angan-angan mereka itu adalah iblis. Itu jelas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Jadi orang kafir, Paulus in the gang, yang telah menerima janji-janji dari iblis, membangkitkan angan-angan kosong dari iblis. Padahal iblis itulah yang menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Iblis datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus anak Maria itu. Itu iblisnya yang datang kepada Paulus. Dan Yesus pun menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Berarti kalau Yesus tidak bohong, akan datang setelahnya penyesat bernama Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak bohong. Nah sekarang permasalahannya, benar tidak ada sosok datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus Kristus? Ada. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua adalah Yesus palsu yang datang mengajarkan Kristen. Yesus yang asli, kawan, Anda cari sejarahnya dari usia dia lahir sampai usia 33 tahun. Dia tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Dia tidak pernah mengajarkan. Sabar. Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus yang datang yang keluar dari kubur berpesan apa? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berbeda. Kalau Yesus anak Maria, jangan ke seluruh bangsa, tetapi pergilah ke bangsa Bani Israel yang hilang dari Bani Israel. Itu Yesus yang asli. Yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu Yesus yang palsu itu. Kalau Yesus yang asli, baca di Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Bani Israel saja. Itu Yesus yang asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu berbeda satu orang Bang Zuma yang disalib ya Yesus sendiri. Oh, tidak bisa kawan. Berarti ada dua Yesus menurut Anda? Yes, betul. Menurut Yesus, bukan menurut Dimana saya. Yesus A dan Yesus B itu yang mana? Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda baca. Ada dalam iman kepercayaan kami, Yesus Ya itu baca memang, karena kalian itu didoktrin seakan-akan Yesus yang datang kepada kalian itu adalah anak Maria, padahal itu bukan, itu penyesat. Silakan Anda baca. Yang menyesatkan itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat. Lah, kami mengakui dia juru selamat bagi Bani Israel, tapi dia bukan juru selamat bagi seluruh orang. Dia datang hanya untuk Bani Israel saja. Yang mengatakan dia untuk seluruh dunia itu siapa? Yesus mana ada pernah mengatakan itu? Yang Anda baca Yohanes 11, mana ada Yohanes, Bang? Yohanes 14 ayat 6. Coba, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Iya kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini utusan untuk Bani Israel. Maka kami melalui itu. Umat Islam melalui jalan itu. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Umat Islam melalui itu. Bahwa umat Islam percaya Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Kamilah yang melalui jalan itu. Bukan kalian. Kalian melalui jalan makhluk yang keluar dari kubur yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ingat Bung, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan begini. 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti Yesus membinasakan perbuatan iblis, bukan Yesus yang dibinasakan oleh iblis di tiang salib. Itu oknum yang berbeda, kawan. Oke, itu terserah Anda. Di Roma Ya bukan terserah 9. saya, itu Bible yang mengatakan kayak begitu, Ya, Anda salah menafsirkan. Roma 10 Oh, saya tidak ayat 9. mentafsirkan. Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 8, kawan. Anda Quran baca. hanya sebagian berita para rasul. Al-An'am 34. Anda baca, kawan, 1 Yohanes 3 nomor Kenapa Diki 8. itu yang Yesus guru saya itu? Kenapa datang Diki guru saya? membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Bang, Jangan dibalik. Iblis Bang, tolong itu guru saya membinasakan jelasin. Yesus. Jangan dibalik. Kalau saya guru saya tolong dinaikkan dulu. Kenapa, Bang? Guru saya tadi tolong dinaikkan dulu. Bukan guru itu, orang sedeng itu, Bang. Nah itu guru saya Bang. Jiwa itu. Bukan orang gila itu, orang gila. Berarti Orang Anda gila itu. berguru sama orang gila. Roma 10 ayat 9. Nah, itu bisikan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Sebentar. Di Roma 10 ayat 9. Barang siapa Sebab kamu berkata dengan mulutmu sebentar. Yesus adalah Tuhan, maka engkau Sebab akan jika kamu diselamatkan. mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, pertanyaan Karena saya. dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaan Karena kitab suci saya berkata, itu. barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Oke. Sebab Saya tidak ada tes. bertanya, Ini boleh Bang kan? Juma, Anda baca Iya. jadul
aja, Yesus yang dimaksud di kitab Roma itu bukan anak Maria. Yesus yang dimaksud di dalam kitab Roma itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Ia menginginkan seluruh bangsa mempertuhankan dirinya. Beda kawan, semakin Anda membaca surat-surat Paulus, semakin Anda membuka tabir rahasia yang dirahasiakan selama ini, bahwa Kristen ini adalah pengikut setan yang Sekarang datang kata kepada Anda, Paulus. Yesus ada dua di perjanjian lama. Yesus anak Maria dan sekali. Yesus yang mana lagi? Yesus yang bukan manusia. Yesus bukan Ayo. manusia. Baca Di mana Galatia ayat 1 itu? nomor 11. Di mana? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca. Galatia 1. Nomor 11 nomor 12. Silakan saudara, silakan. Baik, izin Abang semua. Iya, lanjut. Izin Yesus sebentar ya. Teman-teman jangan lupa ditetep layar dan jangan lupa ya love orange itu ada korun nanti boleh dikasih love orange karena kalau tidak ada love orange akun kita ini agak goyang. Kalian paham kan biasanya? Sudah pasti paham. Beberapa di sini ada yang namanya Bani-Bani dan Roma-Roma ya. Untuk selanjutnya teman-teman saya bacakan sebentar ya Yosua ya sembari kamu mencari. Ada tertulis ya teman-teman di kisah para pembuat kejahatan, bilangan dan bilangin, kejadian dan kejatuhan hasil dari penyelidikan. Ada 4 penulis kafir parah tersesat lama mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua. Menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma, kami mendengarnya tertawa terucap mati meja. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai nama dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, wajar kalian disebut limbah Yunani. Pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Masya Allah. Kafir penyembah klakson motor legenda sekarang ya. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian gak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ingat, dari zaman dongeng dewa-dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, kafir kosong seperti tabung gas kilauan sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Ya, sekali lagi, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portabel. Yesus tidak pernah menyuruh berbusana parlente dan style, kok malah kalian necis seksi terlihat mental. Sekian, stay tune, lanjutkan. Oke, saya Bang Juma, saya mau menjawab Yesus itu satu-satunya firman Allah yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 11. Salah Anda baca Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Sebentar. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Berarti di sini tidak ada yang lain. Tidak ada yang dimaksudkan Anda Yesus yang lain. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, berarti tidak ada yang lain. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu ada dua, itu menurut narasi Ambang sendiri. Nah, sekarang gini, kalau Anda mengatakan anak Maria itu anak tunggal, berarti betul yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, karena Yesus itu hanya satu. Tapi kok ada Yesus baru? Yesus hanya satu. Lah, coba Anda baca Matius, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Penyesat, Bang. Sekarang Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani enggak Anda baca? Sebentar. Coba. Silakan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Ini judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukan Injil sembarangan manusia-manusia karangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, benar.
Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak Tuhan yang tunggal itu anak manusia atau bukan? Iya, dia menjadi manusia yang dimaksud dengan anak Tuhan, anak manusia atau bukan? Bentar, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan Injil manusia ini bukan manusia. Bukan. Yesus anak Maria ini anak manusia atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia tetap. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Ini sebentar saya jelaskan konteksnya. Kalau Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia maksudnya. Bukan Injil manusia. Yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia-manusia juga, pengajar-pengajar palsu. Bagaimana ceritanya? Aku bukan menerima dari manusia. Berarti palsu. Bukan dari Yesus. Berarti bukan dari anak Maria kan? Yesus itu memang diutus firman-Nya menjadi manusia. Mulai ngaco, mulai jurus makhluk keluar dari kubur kau pakai kawanku. Yesus anak Maria itu manusia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang dimaksud di situ adalah anak Maria, Yesus manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus. Lagian Yesus kan berkata tuh, cuman Anda nggak berani baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus, yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani enggak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5? Baca coba, berani enggak? Matius 24 nomor 4. Saya membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya, silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Betul tidak? Duh, memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat yang jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus alias Yesus Kristus dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia? Tunggu. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh? Betul? Ya. Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan makhluk roh. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. Apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma, ayo. Ini mau saya bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari firman.
Sama Tapi seperti yang menjadi Yesus. manusia hanya Yesus, Bang. Tidak ada firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Bang. itu nggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya firman menjadi Yesus. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Sebentar. Gimana dalilnya Yesus adalah firman? Di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya, benar. Berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena kata Yesus, kalau begitu, kalau tidak ada yang lain berarti tertolak yang datang kepada jalan Paulus. Kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus, Yesus sendiri yang Yesus memanggil dia, itu memanggil Yesus dia. lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini lain. orang. Lu. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah Adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Iya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, Itulah yang dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu, itulah. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Ya, itu kan suara Yesus yang dari langit. Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Memang benar, Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Zuma, sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waktu perjalanan ke Damsyik itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, Maka yang datang kepadanya manusia atau bukan? Itu Yesus yang datang Yesus. kepadanya adalah Yesus yang datang kepadanya itu Yesus Paulus, manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tampaknya itu nggak ada, tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Dan suaranya Yesus, Yesus kan sudah duduk di manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di surga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus? Bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus. Berarti ya memang manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu bagaimana? Silakan. Jadi tiba-tiba Kisah Para Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputi aku dengan teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang, tetapi aku siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain. Dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan kita mendapat bagian dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhususkan. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Tuh. Inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sabar. Saya teruskan Anda dulu. katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah para Rasul 6 ayat 18 untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa kamu ngerti nggak yang dikatakan iblis itu? Apa yang dikatakan? Berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrape. Bang, kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang menyamar. Oke, yes. Sekarang anggap aja Anda benar lah sudah. Iblis yang pasti benar. Pasti benar. Kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca? Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa kecil itu, Bang. Kepada Allah. Loh, kenapa kecil dia mengatakan dirinya? Dan kecil itu, Bang. Kecil itu tak ada apa-apanya. Dengarkan saya. Pengampunan dosa. Iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia, Bang. Dengarkan saya, kawan. Dengarkan. Kau baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan Anda baca. Bantu saya Anda baca. Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan, itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Diinterogasi terus ini. Memang kata Yesus, ada ayatnya, berita salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Maaf ya, Bang. Itu perkataan Paulus. Lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya yang mengatakan itu. Bukan Yesus anak Maria. 16 nomor 16 sampai 18. Ya, 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi dia memperoleh penghasilan yang besar, ya bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang, ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa yang murid Yesus, dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya,
Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah tahu Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang tenun tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Nah, jadi bagaimanakah Anda mengatakan, Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari Allah? Iblis bisa mengusir iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. Roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Loh tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, betul? Nah, iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang apa terus kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, sambil berteriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kamu. Ya, Anda salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Bang Juma, saya catat Bang Juma, maaf. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli sihir aja tahu. Ahli sihir aja tahu ini Bang Cuma. Dia berkata sama Paulus. Iya. Bang Cuma nggak tahu. Orang ini adalah hamba Allah. Iya, itu dia maksudku. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Sekarang kalau Anda kemudian saya tidak memutarbalikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Nah, jawabannya adalah sabar. Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis ia mendukung kemudian dirinya. Loh, Anda memutarbalikkan. Memang Anda ini begini. Gimana dong? Paulus malu. Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah cetan. Bentar, Bang Juma. Ini. Ya gimana kawan? Di kisah Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh tenung. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenung, iya betul. Nah, terus? Berarti dia ini iblis. Seorang penyihir. Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh? Iya, sebentar. Iblisnya memproklamirkan nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini. Waktu pada saat roh jahat itu mengenal Yesus adalah Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu di kuburan itu. Nah, sekarang iblis, Tuhan, apa urusanmu dengan aku katanya? Itu sekarang iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus.
Sebentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Sebentar, Bang Juma. Jadi Ketika di sini- iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji? Menguji atau memuji? Sedangkan di Sebentar. Paulusnya dipuji oleh majikannya. Sebentar, Bang Juma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Habis ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun menjawab. Bang Juma, Enggak, Jadi, batal masuk. saudara Yosua dapat 15 juta, batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya Bang? Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi Iya, di sama-sama. Kisah Rasul 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini Iblis. iya berkata kepada Paulus. Anggap aja begitu kan, berarti dia ini Yes. mengenal. Sebentar, Anda Ya. arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti salah yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini menyesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nah, terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ya terus diikutin tiap hari. Mungkin bosen dia. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ya benar. Ya kan di sini kan Paulus. Ya, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu diusirnya dari perempuan itu dengan demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1, bab 1 nomor 12. Jangan tanya Maka terus, Bang Juma. Capek nih, Bang firman Tuhan kepada iblis. Bang Juma, begini Nah, aja Bang Juma. segala Sekarang saya yang mau tanya dipunyai- satu aja Bang Juma. Anda kan introduksi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Bang Iya Juma. gimana ya? Iya gimana kawan? Oke. Gimana? Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Iya. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Iya. Terus di ayat 37, Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tunggu dulu. Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr Loh, Al-Hijr ya? Oke. Ya Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang aku bilang. Waduh. Ini ditanya Bang Zuma, Anda itu jangan bertanya terus. Enggak, jawabannya Dan ada di yang situ. ditanya. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Itu Ada dalam dalilnya. konteksnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala Itu- yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya Itu jangan kan ada di dalam roh. mengulurkan tanganmu Jadi roh itu bukan terhadap kecil dirinya. seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian Anda jangan pergilah bayangkan di iblis suatu dari hadapan ruangan. Tuhan. Anda Kawan. jangan waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Kita nggak Tuhan tahu itu datang. pada saat Allah berbicara Iblis kepada datang, iblis, kawan. apakah Iblis. itu ada di tempat yang lain atau jaraknya Iblis jauh? datang. Kita nggak tahu. Iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca, pernah. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang Udah saya ya? tanya, berarti Udah iblis ya? ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul tidak? Iya. Lalu Iya, Allah berfirman kepada iblis keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh.
Ya. Jadi iblis ini tetap di surga hari kiamat. Kawan, kan dia datang tadinya gini kan, dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, Ada karena nggak- mereka sebentar, ada enggak perintah dia disuruh menyembah? untuk sujud kepada Adam, Ada perintah itu. dia tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering. Bang Suma, dia nggak disuruh. Disuruh Hanya malaikat. ketika ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia. Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus. Loh, sebentar. Iblis inilah yang panjang umur ini yang datang kepada Paulus. Bang Juma, ini saya catat. Ya, terus? Jadi iblis itu meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Iya, memang betul. Kenapa iblis itu meminta kepada Allah ditangguhkan dan iblis mengabulkan? Untuk apa? Loh kok iblis mengabulkan? Loh, Anda baca iblis Kejadian 3. Anda baca Kejadian 3. Sebentar. Ya, Iblis supaya kan Anda bisa menerima jawaban saya. Karena kalau saya mengatakan di Al-Quran, Anda tidak akan mungkin percaya. Kejadian 5, Kejadian 3 nomor 15. Di situ Tuhan mengatakan, ini Al-Quran. Saudara. Anda kan bertanya, kenapa ditangguhkan? Kan Anda bertanya, kenapa ditangguhkan? Jawabannya ada di Bible. Aku akan mengadakan permusuhan antara Di Al-Quran, Bang. Loh. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan jawabannya di Bible. Anda tidak percaya keimanan Anda atau bagaimana? Saya percaya. Jangan ambil dari Bible. Coba. Kenapa bisa? Apa larangannya? Apa perintahnya? Katanya Anda tidak mempercayai Bible. Loh, saya percaya itu surat kabar kok. Nah, berarti Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percaya itu surat Berarti kabar. Anda percaya tentang Bible. Ya, saya percayalah. Kenapa Kalau emang? begitu Anda mengakui Yesus Kristus anak Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya bahwa dia adalah hamba Tuhan yang menjadi manusia. Ya benar. Ya, memang betul. Terus masalahnya di Berarti mana? Anda sudah mengakui, Bang Zuma. Saya akui apa? Yesus itu adalah hamba yang diutus oleh Sang Bapa Ya, untuk memang datang betul. ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, karena Bapa itu yang Maha Kudus, Maha Suci, nggak bisa turun ke dunia. Oh, enggak. Maka Itu salah. Itu penipuan perkataan itu. Sang Bapa itulah yang menjadi Itu manusia. penipuan. Itu nggak ada. Seperti itu nggak ada. Di mana di dalam kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, nggak ada. Nah, sekarang begini. Ketika Anda menolak Kejadian 3 nomor 15. Memang orang Yahudi Saya tidak jawab menerima, pakai Al-Quran. karena Saya jawab ahli pakai Taurat Al-Quran. juga itu Saya yang jawab pakai Al-Quran. menghukum Yesus disalib, ahli-ahli Taurat. Saya jawab pakai Al-Quran kalau gitu. Al-Quran mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi Tadi adalah ditangguhkan. Ya, iya kan ditangguhkan. Makanya umat Islam memahami bahwa iblis dan manusia itu bermusuhan, bukan kerjasama kayak di agamamu. Bentar Bang Juma. Bang Sunang,
Apa? Tadi kan iblis meminta kepada Allah supaya Iya. ditangguhkan. Apa jawaban Allah? Kamu ditangguhkan. Berarti Iya, itu masih maka di surga, Bang. Maka itulah kemudian ditangguhkan. Adam turun ke bumi, dia juga turun ke bumi. Dulu, Bang. Sebentar dulu. Anda Apa ini orang? Anda bertanya, saya menjawab. Giliran saya menjawab sebentar dulu. Anda mau ngapain? Iya, Anda meloncat, Bang Juma. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya. Adam dicipta oleh Allah. Sebelum dicipta, Allah mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai makhluk langit, aku hendak menciptakan kemudian seorang manusia, seorang pemimpin makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dari situ muncul kecemburuan. Kemudian dari malaikat yang ada di sana, hatinya membara. Kemudian mereka nggak suka mendengarkan berita itu. Maka kemudian ketika Adam dicipta, sebagian daripada malaikat yang disuruh ini kemudian tidak mau sujud. Itulah yang, maka mereka kemudian yang tadinya Azazil disebutlah kemudian iblis. Jadi iblis itu sifat pembangkang. Maka ketika kemudian dia bersumpah, aku akan menyesatkan, akan membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya lebih rendah derajatnya daripada aku. Aku lebih pantas jadi pemimpin, bukan mereka. Maka iblis minta penangguhan usia. Maka Allah menangguhkan, mengiyakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, qala bitu ba'dukum lima'adin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Seirama dengan Kejadian 3 nomor 15 yang Anda tolak tadi. Kalau Anda menolak Kejadian 3 nomor 15 di mana Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Anda tolak itu kan? Maka saya larikan ke Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Turunlah kalian dari surga ini ke bumi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan itu, yaitu adalah Hawa. Itu aja pun. Sudah. Nah, apa lagi permasalahannya di mana? Jadi tadi kan iblis meminta penangguhan kepada Allah. Iya. Terus Allah, oke, setuju dah gitu kan? Iya. Nah, setelah ditangguhkan itu ceritanya gimana? Setelah ditangguhkan, iblis ditangguhkan, itulah yang terjadi. Manusia dan iblis bermusuhan sampai hari ini. Bukan berteman kayak di agamamu, Cak Ayu. Inilah utusan dari yang maha tinggi yang menjadi juru selamat bagi kalian. Itu berteman namanya. Makanya Paulus tidak mau diketahui kalau sebenarnya dia itu utusan setan. Makanya setannya diusir. Hus, jangan sampai ketahuan kalau kita berkongsi. Itu maksudnya Paulus mengusirnya di kisah 16 itu. Setan, lari kau di sini. Bikin malu aja. Jangan di sini, bro. Nanti kalau mau ngopi di belakang layar. Jangan kau teriak bahwa aku ini utusan. Kau ini masa kau yang memperpamerkan saya sih setan. Itu maksudnya. Oke. Jadi kan tadi iblis kan ditangguhkan, Allah setuju ditangguhkan sampai manusia habis, manusia habis semuanya. Nanti sampai hari kiamat. Sekarang yang saya mau tanya lagi? Pada saat dia ditangguhkan itu Adam dan Hawa makan buah terlarangnya di mana? Iya di surga lah, Cak Ayu. Di mana lagi? Apa lu pikir? Siapa yang menyuruh Hawa makan buah terlarang itu? Iya si iblis tadinya kan sudah bersumpah, aku akan membuat dia jatuh. Aku akan membuat dia jatuh. Sudah, saya catat. Kan gitu. Sudah saya catat Bang Juma. Jadi begini. Pada saat dia tidak mau itu ada cerita ini juga ada di cerita di kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Ada juga. Cerita ini. Adam dan Hawa itu di bumi makan buah terlarang. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya di bumi, Cak Ayu? Nih saya bacakan di Kejadian. Oke, silakan Anda tunjukkan kalau itu di bumi, silakan. Kasih tahu di Irak, bilang di Irak banyak dia. Sebentar, sebelum saya ke sana dulu ya, sebentar Bang Jumaya. Jadi yang tadi saya sudah catat, iblis kan nggak mau tunduk Adam dan Hawa. Iya. Terus dia ditangguhkan, ditangguhkan berarti diampuni 1 kali. Setelah itu dia ini rupanya bandel iblis ini, gara-gara di surga dia didiamkan, ditunggu. Oke, kamu di surga aja. Dia mencoba Adam dan Hawa ini lagi.
Ya emang. Sehingga makan buah terlarang itu. Iya makanya dia datang inilah mencobai kesalahan. kalian. Kesalahan siapa ini sebenarnya sampai membiarkan iblis ini mencobai iblis ini dibiarkan di sorga sehingga dicobai Adam itu sampai 2 kali. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Iblis bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Itu setelah dimakan buah terlarang terus dia dihukum. Waduh itu belum Cak Ayu. Itu saat diminta menghormat. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Itu belum ada cobaan untuk makan buah. Alamak. Terus pada saat dia makan buah terlarang itu apa akibatnya? Dia diusir, kemudian keluar dari surga, turun ke bumi. Padahal tadi sudah ditangguhkan kan? Loh, ditangguhkan buktinya berarti dia masih hidup lagi dong. Maksudnya apa tadi kan ini? katanya, oke, kamu ditangguhkan sampai manusia itu datang kedua kali. Mati. Sampai manusia itu dibangkitkan. Kamu di sini. Iya, maksudnya itu ditangguhkan, kawan. Maksudnya iblis itu tidak dimatikan, iblis itu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Nah, terus pada saat Adam makan buah terlarang, kenapa dia diusir? Ketika Adam kemudian di dalam surga, iblisnya datang untuk membuat salah ya ceritanya ya. Yang benar yang bagaimana kawan? Begini, kalau menurut kitab Taurat Yahudi, gimana ceritanya? Dari Taurat. Ya, tadi kan ada hubungannya kata Yesus, aku dinubuatkan. Gimana? Nggak ada hubungannya, dengan Yesus, nggak ada hubungannya dengan setan itu nggak ada. Apa hubungannya kejadian itu dengan Yesus? Lukas 24 ayat 44 45 harus digenapi tentang aku di kitab Taurat. Nabi-nabi. Tolong tunjukkan di Taurat mana tertulis Tuhan mengizinkan kemudian pembunuhan terhadap orang benar demi menebus dosa. Di mana? Justru di Taurat yang tertulis itu jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Doa ada nubuat tentang Yesus. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana? Yesaya 7:14, Yesaya 9. Itu bukan Taurat, Yesaya itu bukan Taurat. Cahayu. Di kitab Musa sebentar di Kejadian. Di mana? Kau tunjukkan di mana? Pening juga saya menghadapi kawan saya. Oke lah, kalau begitu Bang Zuma sebelum ke sana ini aja. Bang, perbedaan mendasar ini. Kalau dalam kitab Anda, Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Iya, di kitabnya Yahudi juga. Kitab Kejadian ayat 8 sampai 9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dari bumi kan? Ini sangat kontras. Dari bumi kan? Sedangkan dalam kitab Taurat itu dikatakan di bumi. Kenapa di kitab Anda ada di sorga? Padahal di sebentar Bang. Padahal di Quran surat 2 Al-Baqarah 176 Allah menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Nah, Taurat yang mana Anda ambil kok Adam dan Hawa ada di surga? Oke. Ya, meskipun sisa terjemahan yang nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa ya. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 23 Adam diusir dari Eden ke bumi. Itu dulu. Kejadian 3 baca. Nomor 23, Anda baca di situ. Apa tertulis di situ? Baca dengan pelan-pelan, jangan pakai nafsu. Baca aja pelan-pelan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kemana itu dia pergi? Ya Taman Eden itu bukan ukurannya 10 kali 10 bagaimana? Besar. Manra selamiaju. Di situ jelas tertulis Nabi Adam itu kemudian diusir dari Ganbi Eden. Menuju kemana?
Menuju ke mana? Ya keluar dari Taman Eden, dunia ini kan luas. Ya keluar dari Kemana? Taman Eden, nggak disebut. Ya kemana? Diusir dari Taman Eden kemana? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Gimana tadi itu? Coba dibaca lagi baik-baik kejadian 3 tadi itu, coba nomor 23. Coba Anda baca lagi. Sebentar, saya mau turun. Terima kasih sudah. Anda tertawa terserah Anda. Mentok dia. Belek kok sede. Udah mentok ya. Terima kasih semua abang-abang. Yosua, itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena Irak. menurut para peneliti karena di situ Para ada peneliti. sungai Jadi Nabi Adam Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Iya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Oh, besar dia. Anda tahu negara Irak itu berapa ratus kilometer. Iya. Indonesia aja, maksudnya begini loh. Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia begitu loh. Terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu. Keluar dari Indonesia, sorry. Taman Eden itu misalnya letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta. Ya nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu loh maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Ya keluar dari Irak. Sebentar dulu. Irak Ikuti program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? Sebentar. Jangan pertanyaan begini. Sebelum Ya, saya gimana? jawab, yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua hal yang mendasar. Di Septuaginta di surga, Bang. Nggak bisa nih. Ini harus diluruskan. Abang itu korban terjemahan Kodeks Salemba, Bang. Nggak bisa, Bang. Jadi Kodek apa kodek? Sabar. Kejadian 2 ayat 8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradeison ya. Akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di rumah Bang Kaisar. Di surga, Cahayu. Makanya kalian jangan jadi korban terjemahan lembaga Salemba Indonesia gitu. Ya, sebentar Bang, sebentar. Paradiso itu surga. Sebentar. Makanya masuk akal. Kalau pada saat Bang Zuma tadi membawa narasi, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dalam arti dikeluarkan dari surga, bukan dari bumi, dikeluarkan di permukaan bumi yang lain, tidak. Jangan jadi korban terjemahan Kodeks Salemba, Bangku. Ya, Sudah. jangan. Oke, Jadi kalau Anda katakan ini konsekuensi ya, kalau Anda katakan paradeson ini yang adalah surga itu berada di bumi, pertanyaannya, doa Bapa kami yang di surga, emangnya Bapa itu di bumi? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Emangnya sang Bapa di bumi? Sebentar Bang, ini tentang Adam dan Hawa itu di surga atau di Taman Eden, sebentar ya. Iya, Taman Eden itu Septuaginnya itu paradeso. Paradeso itu paradise, surga. Ayo nyemplung. Udahlah di Irak aja, Bang. Kalau di Irak ketemu Saddam Hussein dulu itu dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Bang Suma. Maaf Alfi potong Bang. Di Irak aja. Iya, baik. Saya sedikit lagi teman-teman. Jadi pemahaman dari saudara kita bahwa Adam itu di bumi itu keliru besar ya. Tadi saya katakan bahwasanya di Kejadian 3 nomor 23, lalu Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil? Dari bumi. Berarti dia diusir dari Eden supaya mengusahakan tanah di bumi. Itu jelas itu.
Dan juga tertera kemudian di Kejadian 2:9. Sabar dulu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Tuhan mengambil tanah dari bumi untuk kemudian ditumbuhkan di Ganti Eden tersebut. Dibawa naik ke surga begitu, ambil di tanah dan dibawa naik ke surga. Begitu. Betul sekali, betul sekali. Oke, mari saya buktikan dengan data. Saya buktikan dengan data. Di dalam kitab Kejadian Anda baca, Anda buka Kejadian 2. Kok sumbernya di data dari nomor kitab 4. lagi dari Al-Quran. Loh, Al-Quran saya sudah final. Adam itu di surga. Di mana Dicipta udah final. Allah mengambil tanah, dibawa naik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Di dalam Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi di situ tidak ada Adam. Coba Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Ya, sudah. Di situ Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan langit bumi beserta isinya. Tapi Adam ada enggak? Tidak ada. Kejadian 2 nomor 5 belum ada Adam di bumi, belum ada. Kejadian 2 nomor 6, kabut naik dari bumi. Lalu di Kejadian 2 nomor 7, Adam diciptakan. Baru selesai kemudian. Berarti Adamnya itu tidak ada di bumi. Iya. Apa buktinya Adam tidak ada di bumi? Anda baca Kejadian 2 nomor 4. Oke. Tidak ada. Saya tanggapi Bang Juma sebelum saya turun. Oke. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu diciptakan Allah dari debu dan tanah, itu di bumi. Maka itu lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ya sudah, dari bumi, tanahnya diambil dari bumi. Bang Suma, selamat malam abang-abang. Kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Iya, silakan. Terima kasih Bang. Silakan, sama-sama. Saya juga demikian. Oke, malam. Buat. Yosua. Ya susah memang. Susah. Taman Eden itu Jannatu Aden kan? Iya. Iya kan? Betul. Di dalam kitab Wahyu ada itu dijelaskan, Dinda. Wahyu 2 nomor 7, Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43, Taman Firdaus. Yang disebut Firdaus itu Paradiso kan? Itu adanya di surga. Begitu. Korban terjemahan. Jannatun Aden di At-Taubah ayat 72. Betul. Jadi perspektif Islam dan Yahudi sama. Kristennya aja yang bengkok. Inilah yang dimaksud kemarin. Bang Juma itu menang mutlak lawan si Bombon di roomnya si Superboy. Kenapa? Karena kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab, fungsinya apa? Sebenarnya sih terjawab sudah. Fungsinya nempel untuk disalah-salahkan, kemudian disesuaikan dengan hawa nafsu penerjemah agar tercipta Yosua, bom-bom yang lain. Itu jawabannya Bang Juma atas pertanyaan Bang Juma. Fungsinya untuk itu. Sekali lagi diulang ya. Fungsinya nempel itu Yosua di kitabmu sama si bom-bom nih agar kamu punya alasan untuk menguatkan kekristenanmu dengan catatan kau salah-salahkan kitab orang dalam hal menerjemah, termasuk tadi ini Taman Eden jelas bukan di bumi, lu bilang di bumi. Itu kira-kira reality. Fungsinya itu nempel di kitabnya. Paham gak? LP fungsinya? Saya paham. Ya kalau nggak ada itu gimana ceritanya kalau nggak ada itu? Kalau nggak ada itu nggak ada alasan untuk bersandar kepada para nabi. Sandarannya bersandar ke barat. Nah, bagaimana orang bisa percaya ajaran ini bersumber dari barat?
yang nggak laku. Ya supaya laku diambillah itu ditempelkan agar ada sedikit pembenaran yang tidak benar. Tapi diakui si Bom dan kawan-kawan adalah benar. Begitu deh Alfi. Ya, kita kedatangan tamu nih. Bang Aris. Bang Aris Yulah. Bang Aris Yulah, panggilan kedua. Udah ada nggak kawan-kawan di bawah Bang Handi Celebes ini kawan-kawan? Masih muter dia, masih muter. Udah. Masih muter ya? Masih muter ya? Di sini sudah. Iya di kita udah di tamu, di host sama audiensnya belum. Belum, masih muter. Oh, jaringan 3G. Bahwa pernah ada kitab seperti itu untuk Bani Israel, itu aja seputar untuk Islam kita pelajari. Nggak perlu bersandar hukumnya kita sebagai orang Islam Muslim gitu, nggak perlu bersandar. Di kitab itu ada Al-Quran, tapi mereka ini mengambil tapi tidak yakini, mengambil ditempelkan tapi dirubah. Nah, inilah yang bikin pusing Yosua, Bom dan kawan-kawan. Nah, itu memang pekerjaan berat buat kita. Tapi kami memberi apresiasi malam ini bahwa Juma sangat sabar menghadapi Bahlul Yosua kayak tadi. Apakah kalian sanggup sesabar-sabar Banyuma? Silakan ukur diri Anda sendiri. Kalau saya masih di bawah garis kesabaran, makanya gue diam dari tadi. Makasih Delvi. Sama saya pun tadi emosi itu Bang Handi. Masya Allah ya. Lanjut Gurunda. Hikmah puasa menahan nafsu ini ada sebenarnya kan, meskipun udah malam nggak lagi puasa gitu kan, tapi makanya kalau siang saya jarang nongol, takut puasa gue makruh. Oh iya, dari dulu medsos. Bang Handi. Oh iya, tadi sempat saya mau tanya sama Alfi, Bang Handi kemana ya? Tidak pernah nongkrong. Ternyata kalau siang ya, Bang. Kalau siang aku di belakang tembok dulu Bang. Aku di belakang tembok, aku kuat gua. Makruh nanti puasa gua, benar. Jam 8 setengah 9 lah baru gue nongol. Benar itu. Kalau Banyuma masih sanggup siang, sabar gitu. Karena mereka ini adalah, kalau siang hari itu mereka ini alat uji ya. Kalau siang itu mereka ini alat uji, menguji ketakwaan kita menjalankan ibadah puasa. Termasuk alat uji. Yang sanggup lulus ujian monggo, yang tidak sanggup makruh puasa lu. Kalau gue nggak sanggup, makanya gue silent kalau siang. Gitu deh Jul. Loh. Mantap Bang Handi, mantap Daeng. Bang Gesar cek WA Bang. Halo Kak Lis. Kak Lis. Halo Kak Lis. Kayaknya kepencet tuh ini aja. Kok bisa kepencet Kak? Enggak tahu. Maaf ya tadi tap kayaknya. Oh lagi tap kepencet. Oh. Siapa tahu ada mau disampaikan. Mohon maaf, mau tahu ada disampaikan? Enggak ada sih. Oh enggak ada. Atau ada yang tidak ingin disampaikan? Enggak ada juga. Ya karena mungkin sudah tersampaikan. Karena penyampaian itu kan sudah disampaikan ya. Jadi nggak usah disampaikan Mbak. Karena penyampaian itu memang harus disampaikan. Bagaimana? Setuju untuk disampaikan? Gimana ya? Bingung. Ya, bingung. Silakan iklan. Kakak Lis ini muslimah kah? Muslimah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sebelum iklan, bagaimana nih Kak pandangan Kakak terhadap adanya apologet Islam Indonesia, Kak? Halo? Iya, halo, gimana? Jangan enggak. Enggak gimana? Sorry. Apa ini weh? Oke lah, kita iklan dulu Bang Kesar, silakan Bang. Turunin aja Bang. Baik, Alvizin turunkan ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan edukasi, narasi, dan literasi dari guru kita Bang Suma ya. Untuk teman-teman di bawah,
Yang RT 16 ya. Turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng paman. Pasang sabuk pengaman, tarik kencan, rem tangan. Ingat, nubuatan terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Ketika kau berada di room Islam edukasi, tenangkan diri hati dari emosi. Kami akan berikan wejangan terapi agar kalian cerdas dan termotivasi. Wahai kafir saudaraku yang tersesat, tobat dan belajarlah dengan giat. Kami menyampaikan lembut dan hangat karena kebenaran jelas tersurat dan tersirat. Kafir penyembah engsel pintu, mau berusaha main tipu-tipu. Dari dulu sampai kini tetap dungu, cocokologimu buat kami tersipu malu. Kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Stay tune. Oh iya, tunggu, ada satu lagi. Satu sayembara untuk teman-teman di bawah ya, hanya untuk enggak, dengar dulu. Ada tantangan sayembara dari Bang Zuma. 15 juta untuk saudara RT 16. 15 juta. Tunjukkan data dan dalil bahwasanya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus sesungguhnya. 15 juta sayembara dari Bang Zuma. Bawa data, naik. Stay tune.